Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Gimana kabarnya, Asrar? Alhamdulillah. Sehat, Ustaz. Jadi pada sore hari ini kita telah didampingi oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi, LCMA. Beliau akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang telah dikirimkan ke teman-teman yang menjadi penyambung dari media Ma'had. Oke, langsung saja untuk menghemat waktu, Ustaz. Jadi Seperti apa pertanyaan-pertanyaan? ada 5 pertanyaan pada sore hari ini. Ya. Kurang lebihnya nanti untuk pertanyaan yang lain di episode-episode selanjutnya. Insyaallah. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, Ustaz. Ini berkaitan dengan keadaan yang sekarang, yang dimana setelah adanya pandemi COVID-19, di sini yang mereka menanyakan di mana-mana sekarang banyak hewan kurban terkena penyakit PMK. Yang kita ketahui bahwasanya syarat-syarat dari hewan ternak yang dikorban itu kan salah satunya ialah cacat, tidak cacat. Nah, bagaimana hukumnya, Ustadz, kita menyembelih ataupun berkurban dengan hewan ternak yang terdampak penyakit PMK? Iya, PMK penyakit mulut dan kuku ya, yang saat ini sedang mewabah pada sapi khususnya, adalah penyakit yang ada kelasnya, ada ringan, ada berat. Secara umum hewan yang dijadikan kurban itu tidak boleh 4 kondisi. Ada 4 kondisi hewan kurban yang tidak boleh disembelih sebagai kurban. Yang pertama ada di sana disebutkan dalam hadis al-aura. Al-aura ini yang buta atau yang tidak ada matanya sama sekali. Kemudian ada lagi namanya al-arja. Al-arja ini yang pincang atau jalannya tidak normal. Ada lagi al-azfa kalau tidak salah, yaitu yang kurus sekali dan sangat lemah lunglai. Nah, disebut juga dalam hadis itu yang tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban al-maridah bayyinun maraduha, yang sakit dan jelas penyakitnya. Apa penjelasan ulama tentang sakit dan jelas penyakitnya? Maksudnya di sini adalah dia mengidap satu penyakit yang mana penyakitnya itu berdampak pada kualitas dagingnya. Ya, sehingga apabila penyakitnya membuat dagingnya itu tidak sehat, tidak layak dimakan, menjadi surut, misalnya jadi kurus, maka itulah kondisi sakit yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Adapun penyakit yang sekiranya tidak berpengaruh pada kualitas daging, termasuk PMK di sini, jika PMK-nya kronis, berat, yang kemudian membuat dagingnya menjadi lepuh, lemah, sakit-sakitan, cacat, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Tetapi jika pengidap PMK dari sapi yang kelas ringan, sehingga tidak terlalu berdampak pada kualitas dagingnya, maka itu sah-sah saja sebagai hewan kurban. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Ustaz. Di sini berbunyi, apakah hukum menjual daging kurban yang dimana kita ketahui keadaan yang seperti itu sering terjadi di masyarakat? Iya, betul. Sering terjadi dan setiap tahun terjadi, dan setiap tahun ramai juga dan diperbincangkan, selalu hangat. Kalau kita mau apa adanya, jujur apa adanya, bahwa di dalam hadis jelas sekali
yang namanya menjual hewan kurban itu gugur pahala kurbannya, bahkan menjadi berdosa, hukumnya haram. Dan hadis tersebut juga seringkali bablas sebagian orang. Bablasnya di mana? Dikatakan begini, oh itu dilarangnya menjual bagi yang berkurban saja. Adapun yang menerima, ini sering kita dengar, dia sudah menjadi haknya, maka dia boleh menjualnya. Itu keliru besar. Sama adanya yang berkurban maupun yang menerima kurban, sama-sama dilarang menjual. Bukan soal penerima atau pemberi, tetapi hewan kurban itu sendiri adalah hewan yang adalah penyembelihan yang mulia, yang spesial, yang istimewa, yang khusus sekali, sangat-sangat khusus untuk dibagikan sebagai sedekah ataupun sebagai hadiah untuk dimakan bersama keluarga. Hewan kurban memang ditujukan untuk itu. Selain pendekatan diri kepada Allah, dari kata kurban, dari kata qarib, mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak boleh dijual apapun kondisinya. Alasan bahwasanya tidak bisa dipakai, kayak kepala ya, kepala, kaki, ekor, kulit, nanti kalau nggak dijual nggak ada fungsinya dan lain sebagainya, itu bukan alasan. Para ulama sudah menjelaskan bahwa satu-satunya kriteria yang boleh menjual, jangankan kulit, kepala dan kaki, ekor, dagingnya pun boleh dijual, hanya satu kriteria: penerima yang fakir miskin, karena dia punya kebutuhan khusus. Tapi kalau penerima yang kaya, tidak boleh menjualnya, karena dia statusnya sama-sama dituntut untuk berkorban sebagaimana yang berkorban itu. Sedangkan yang miskin dia gugur kesunahannya, sehingga dia yang menerima, dan memang dia fakir miskin, dia saja yang boleh menjualnya. Oleh karena itu, jika ada anggota badan daripada sapi itu yang khawatir menjadi sia-sia, kumpulkan fakir miskin, cari fakir miskin, berikan kepadanya, dan persilahkan dia menjualnya, baru aman. Jadi tidak boleh dijual oleh siapapun. Soal yang terjadi, dan itu ya gimana ya, di satu sisi disayangkan, di sisi lain tidak juga perlu kita besar-besarkan. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam mazhab lain, sebut saja misalnya Hanafi, itu ada kelonggaran. Bahkan jangankan yang menerima, yang berkorban itu sendiri boleh menjualnya. Itu kalau kita bicara mazhab lain. Walaupun mu'tabar juga seperti Hanafi, itu pun ada syarat-syaratnya. Dijual untuk disedekahkan. Jadi uangnya disedekahkan, bukan dijual untuk hasilnya pribadi, itu tetap tidak boleh. Jadi saran saya tetap kita berpegang pada mazhab jumhur, mazhab Syafi'i. Ya keadaan-keadaan mendesak, barulah kemudian barangkali bisa digunakan alternatif pendapat dari mazhab lain. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ya, tadi sudah kita lalui bersama pertanyaan yang kedua. Namun sebelumnya, untuk teman-teman di rumah yang belum sempat mengirimkan pertanyaan, silahkan bisa melalui nomor di bawah ini yang telah disediakan. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang ketiga, Ustadz. Baik, tinggal 3. Ya. Di sini pertanyaan yang ketiga ini menerangkan, apakah hukum kita memakai listrik musola yang digunakan untuk pribadi bukan maslahat umat? Musola jika dia sudah diwakafkan, maka segala sesuatu yang ada di sana tidak boleh kecuali untuk kepentingan musola itu saja. Tidak boleh untuk yang lain, apalagi untuk pribadi-pribadi secara individual, karena itu adalah tidak lagi milik siapapun, dia milik Allah Subhanahu wa taala dan dipergunakan untuk umat. Sehingga mengambil manfaat dari yang ada di musola yang sudah diwakafkan, ya. Kalau belum diwakafkan, musola pribadi rumah silahkan. Kalau yang sudah diwakafkan, maka ini yang
yang datang sebagai anggota musalla, sebagai pengunjung yang ibadah di musalla itu boleh dia, sama seperti air dalam musalla, lampu, itu kan kepentingan musalla, tapi kita juga mengambil manfaatnya. Tapi kita ini siapa? Yang datang ke musalla dan beribadah di musalla. Jadi itu juga masuk dalam kategori kepentingan musalla dan umat yang datang ke musalla. Adapun yang di luar untuk penggunaan pribadi tidak boleh. Sudah peraturan demikian, walaupun ada pengecualian-pengecualian yang dikaitkan dengan akadnya, akad di saat pewakafan itu. Jika dia di sana ada lafaz atau ada akad bahwasanya juga digunakan untuk kemaslahatan umat sekitar misalnya, nah itu lain lagi cerita. Tetapi pada umumnya segala sesuatu yang menjadi bahan operasional atau alat operasional di masjid ataupun musalla yang sudah diwakafkan, maka hanya boleh untuk kepentingan musalla atau masjid yang sudah diwakafkan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Nah, sedikit catatan untuk teman-teman di rumah. Jadi utamakan kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan pribadi. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, Ustadz. Ya. Nah, di sini diterangkan di zaman saat sekarang ini banyak sekali orang menabung di salah satu bank sentral atau bisa dikatakan bank konvensional. Kemudian bank tersebut menawarkan suku bunga yang tinggi melebihi bank-bank konvensional yang lainnya. Ya. Nah, apa hukum kita menabung di bank yang seperti itu, Ustaz? Yang bagaimana? Yang suku bunganya tinggi? Ya, suku bunganya terlalu tinggi. Konvensional? Ya. Terlepas dari tinggi rendahnya, bukan soal tinggi atau rendahnya suku bunga, tetapi permasalahannya pada bank konvensional itu sendiri. Mau sedikit mau banyak, hukumnya sama. Dan sebelumnya suku bunga di sini yang dimaksud barangkali karena ada bunga pinjaman, bunga simpanan. Bunga simpanan ini orang nabung, dia dapat uang dari bank. Kan begitu barangkali ya. Ada bunga pinjaman. Kalau bunga pinjaman ini orang yang nasabah ini yang mengeluarkan, yang membayar. Secara umum ada beragam pendapat. Jadi ini kita harus jujur apa adanya dan harus diakui bahwa masalah bunga bank, suku bunga dalam bank ini adalah minal masail khilafiyah, bukan minal masail al-mujma' ala hukmiha. Bukan masalah yang sudah disepakati dan dimufakati hukumnya satu, tidak. Tapi diperselisihkan sejak dulu sampai detik ini. Karena dia masalah khilafiyah, maka kita lihat kondisi masing-masing. Pendapat-pendapat itu kalau tidak salah sampai ada 3 pendapat. Yang pertama tentunya haram karena dikatakan riba. Mau sedikit mau banyak, bunga bank itu hukumnya haram. Pendapat kedua, dia tidak dikatakan riba. Kenapa tidak dikatakan riba? Karena transaksi yang dilakukan di bank konvensional dan bank pada umumnya tidak pernah ada sama sekali, yang mirip pun tidak ada di zaman Nabi katanya. Ini betul-betul baru. Kalau dikaji lebih dalam, itu hanya prasangka saja atau qiyas ma'al fariq disebut. Dianalogikan namun kurang tepat. Padahal yang terjadi sesungguhnya jauh dari apa yang pernah diribakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Banyak perbedaan. Dari mata uangnya saja sudah tidak lagi emas dan perak, tapi uang kertas, di mana uang kertas ini tidak sama dia prosesi produksinya dengan emas dan perak. Dia ada namanya inflasi, berbagai macam lah istilah dalam keuangan, terutama uang kertas ini banyak dampak-dampak yang fatal yang tidak mungkin didampakkan oleh emas dan perak. Sehingga adanya bank kalau dikaji justru untuk menyelamatkan ekonomi umat, ekonomi masyarakat dari kemiskinan, karena ada namanya inflasi dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan juga oleh yang membolehkan bahwa ini bukan pinjam meminjam, tetapi semata-mata investasi yang sesungguhnya terjadi di
di bank itu investasi. Kita berinvestasi. Cuma kadang tidak disadari ataupun istilahnya yang kurang tepat. Namun hakikatnya investasi. Ala kulli hal ada yang berpendapat haram karena riba, ada yang berpendapat tidak haram karena bukan riba sama sekali. Tetapi ada juga pendapat ketiga ya syubhat, tidak jelas, samar hukumnya. Nah, oleh karena itu kalau saran saya, kita hindari segala jenis bank konvensional semampu kita, apapun namanya, berapapun tinggi rendah suku bunga simpanannya. Tetapi keadaan-keadaan mendesak, jangan risau, jangan sedih, jangan khawatir. Masih ada sejumlah ulama besar yang berpendapat atau berfatwa bahwa bunga bank tidak haram. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Itu untuk pertanyaan yang keempat. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwasanya perihal dengan suku bunga dan segala macamnya itu banyak macam hukumnya. Tapi catatan juga tambahan. Kalau orang menabung semata-mata mengejar suku itu merah, catatan merah itu. Berarti dia niatnya bukan menabung, niatnya bukan menyimpan uang, tapi niatnya semata-mata mengejar suku bunga yang dianggap tinggi itu satu hal yang kurang baik sebetulnya. Wallahu a'lam. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Alhamdulillah, ya. Di sini dijelaskan bagaimana hukumnya kita membuat SIM dengan cara membayar atau lewat jalur calo. Oh iya, SIM, surat izin mengemudi. Calo ya. Calo ini sudah ada sejak zaman Nabi, sejak zaman sahabat. Simsar namanya. Dalam hadis juga ada. Para sahabat juga mempraktekkan dalam arti membayar para calo pada waktu itu. Calo ini kan jasa melayani orang dalam mengurusi satu hal. Jadi jasa pengurusan sesuatu bagi orang yang mungkin kesempatannya kurang luang ya. Jadi boleh-boleh saja, maklar istilahnya atau simsar dalam bahasa Arab. Yang penting tidak boleh ada hindari ada unsur penipuan dan jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Itu saja. Jadi jangan ada pihak yang dirugikan dan jangan ada penipuan. Selama steril dari dua hal itu dan uang yang diberikan kepada calo itu adalah sebagai jualah atau sebagai bayar jasanya. Jasa karena sudah menolong dan membantu kita yang memang membutuhkan bantuan tersebut. Selama tidak ada orang lain yang dirugikan dan tidak ada unsur penipuan di situ, baik kita yang ditipu ataupun pihak tempat mengurusnya, maka insyaallah tidak masalah. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Nah, itu pertanyaan yang terakhir. Nah, dari sekian banyak pertanyaan yang telah dijawab, tentunya apapun yang kita laksanakan tetap kita harus menanyakan kepada ahlinya. Seperti yang sering kita dengar, rajin berguru pada ahlinya. Nah, sebelum saya tutup, jadi bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan bisa mengirimkan lewat nomor yang telah disediakan di bawah ini. Nah, mungkin kalau secara langsung mungkin agak malu, tapi bisa secara online. Nah, sekian, terima kasih Ustaz atas kerauhannya. Ya, amin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.